Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali di channel Bangun. Baiklah, di video kali ini kita kupas bagaimana cara menghadapi segalanya dengan tenang, insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, tidak ada satu makhluk yang tidak mendapatkan masalah dalam hidupnya, terutama kita sebagai manusia. Bahkan seorang nabi pun memiliki masalah yang amat luar biasa dibanding kita. Namun dalam Islam, masalah bukanlah sebuah beban yang akan menyusahkan, bahkan menjatuhkan diri seorang hamba, melainkan sebagai sebuah tangga untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita juga harus mampu membuat hati tetap tenang dengan menghadapi masalah agar tidak timbul masalah lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah beberapa cara bagaimana cara membuat hati tenang dalam menghadapi masalah. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Dalam menghadapi masalah, hendaknya kita selalu mengingat setiap kesalahan dan dosa yang kita buat. Mungkin masalah yang telah kita perbuat sebelumnya, maka dari itu perbanyak memohon ampun dengan mengucapkan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangannya untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan memperbanyak istighfar, maka hati kita akan menjadi lebih tenang, sehingga masalah pun lebih mudah dipecahkan, insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, yaitu tawakal. Tidak ada daya dan upaya selain hanya Allah yang mampu. Maka dari itu kita semua harus bertawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap masalah. Dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga yaitu sholat. Tidak ada hal yang lebih baik lagi dilakukan untuk menenangkan hati kecuali dengan beribadah. Salah satunya adalah dengan sholat. Allah Ta'ala berjanji akan menolong hambanya yang sedang dalam masalah jika mereka bersabar dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang akan selalu menenangkan hati kita jika dibaca dengan baik dan benar, dengan mentadaburi dan penuh kekhusyuan. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran juga adalah sebuah syifa atau penyembuh, obat yang sempurna dari seluruh penyakit hati.
atau jasmani. Yang kelima, kita selalu bersyukur. Ingat sahabat-sahabat sekalian, bahwa tidak ada manusia yang naik tingkat keimanannya tanpa mendapatkan ujian. Maka dari itu, percayalah bahwa setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Syukurilah kondisi saat ini, karena ada banyak orang di luar sana yang memiliki masalah jauh lebih baik, jauh lebih sulit dan berat. Mungkin sekarang kita memiliki masalah, namun kita bisa makan, minum, berjalan, dan lain-lain. Tentu ada orang yang tidak lagi bisa seperti itu, menikmati kenikmatan, entah karena sakit atau karena usia. Ya, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.